Ucapan Lenggo Geni Faruk Ibunda Thorik Halilintar terkait gelar haji yang disandang Thorik di usia 2 bulan membuat adik kata Halilintar itu terus menjadi bulan-bulanan warganet. Tak berhenti dengan komentar di setiap sosial media pesohor tanah air soal, tapi Thorik dari 2 bulan udah haji. Kali ini banyak potongan video Lenggo Geni yang kembali viral ketika potongan video lamanya tersebar di jejaring maya ketika menjelaskan jika Thorik sudah haji. Alhasil video itu pun dijadikan parodi oleh banyak orang hingga konten kreator tanah air. Thorik sewaktu umur 56 hari, Umi belum selesai nafas. Nifas. Oh iya, tahu. Nah, Umi belum selesai nifas, dia udah Umi gendong. Hah? Udah Umi gendong nih. Duduk. Dia udah ikut Umi ke Madinah. Ini bukan umroh, Bu, tapi haji. Haji, Bu, haji. Ya, Berarti Thorik udah haji ya, Bu? oh, iya dong. Intinya, Thorik umur 2 bulan udah haji. Ini kok kayak Uminya ya? Umur Thorik 56 hari, ya, Umi belum selesai nifas, Thorik sudah Umi gendong pergi ke Haramain, ke Mekah, Madinah. Makanya sekarang udah jadi Waktu itu bukan umroh, haji bawa bayi. Meski sempat risih dan mengaku down dengan semua itu, apalagi di tengah persiapan pernikahannya dengan Aliyah, namun Thorik rupanya bisa berdamai dengan itu semua. Bahkan bulan-bulanan warganet itu justru menjadi bahan lucu-lucuannya. Itu sebenarnya tujuannya lebih ke bercanda apa sebenarnya serius sih bercanda ya. Tapi apapun alasannya ya, itu yang berhak jawab sebenarnya kan Umi kan ya. Tapi dari dulu itu tuh jadi bercandaan kita sih. Kayak Oh iya, jadi lucu-lucuan sih. Iya. Paham gue. Jadi Pak Haji. Ya. Tapi kalau menurut gue ya, apapun itu mau lucu atau gimana, itu gue ngelihat di situ emak gue tuh emang mau nunjukin kalau dia tuh benar-benar sayang sama gue. Tapi pas keluar ya haji itu gue jadi nggak kepikiran sama sekali. Malah hilang momennya ya. Nggak, maksud gue jadi nggak kepikiran sama sekali hal itu gitu. Ketika itu terangkat ya, maksud gue lucu-lucu aja gitu. Amin, insya Allah mungkin itu bisa jadi doa. Mungkin tahun depan bisa kesana beneran gitu ya. Terus tentang gue tahu cerita di balik itu yang mama gue perjuangannya naik haji bawa gue yang 56 hari. Of course itu nggak dihitung lah. Maksudnya itu. Ya paham. Iya. Tapi kan itu kan jadi pembahasan netizen. Iya paham gue. Gue ngerti lah keresahan lo. Iya Iya. paham gue. Cuma ini gue. Jadi itu ya makanya kemarin pas gue menang badminton gue bercandain balik gitu. Alhamdulillah hari ini Pak Haji menang. Gue bilang gitu. Ya jadinya lebih ke guyon ya. Iya. Kalau terus mungkin netizen juga beranggapannya ada beberapa yang guyon, ada yang pengen kesel aja gitu kan. Supaya orang juga tahu kalau lu juga tidak baper dengan hal Enggak, nggak apa-apa. Kalau gue mau panggilan baru gue Pak Haji nggak apa-apa insya Allah. Ya, bukannya tersinggung atau meluapkan emosinya dengan gunjingan warganet. Justru Thorik bakal memberikan hadiah umroh gratis bagi warganet yang membuat komentar kreatif ihwal haji tersebut. Assalamualaikum dari Pak Haji KW. Kelihatannya semakin kreatif ya komentar-komentar netizen. Baik itu di kolom komentarku atau di seluruh kolom komentar yang ada di internet. Semoga komentar-komentarnya beneran jadi doa buat aku. Aku bisa haji tahun depan. Amin. Amin. Ya, komentar juga bisa secepatnya haji. Tapi banyak banget pasti di luar sana atau di sini yang pengen datang ke Tanah Suci Mekah. Jadi hari ini aku mau pilih dari komentar terkreatif tentang Haji Thorik ini. Aku mau berangkat di umroh. Tapi nggak ada syaratnya sih, yang penting kreatif aja. Oke. Dan siapa sangka di balik gunjingan haji dari usia 2 bulan itu viral, Thorik justru mengail berkah. Beberapa waktu lalu ia mendapat endorse dari salah satu travel untuk menunaikan ibadah haji tahun 2025 mendatang. Tawaran naik haji itu disampaikan oleh salah satu akun centang biru pada unggahan Thorik. Usaha Thorik untuk mengambil hikmah positif dari hujatan atau bulan-bulanan warganet itu justru membuahkan berkah bagi Thorik. Di balik banyaknya hujatan yang dialamatkan kepadanya,
Namun Torik tetap bersyukur masih banyak fans dan warganet terutama sahabat yang masih mendukung dirinya dan juga Alia. Torik dan Alia seolah ingin fokus mempersiapkan pernikahan mereka yang akan digelar sebentar lagi. Jika sebelumnya Torik sudah menyiapkan rumah baru untuk Alia, lantas kejutan apa lagi yang akan dipersiapkan Torik untuk calon istrinya? Dan seperti apa kesiapan Mujia Mas Said yang sudah didapuk menjadi wali nikah untuk keponakannya Alia menggantikan almarhum Aji Mas Said? Aku sih mental itu, mental doang ya kan. Tapi kalau yang lain-lain untuk baju atau gimana nanti semua diatur sama Alia untuk kasih bahannya atau gimana ya. Kalau fitting baju nanti dikabarin juga ya kan, dan itu juga semua diatur sama ada harinya untuk fitting atau gimana itu pasti ada. Aku ya kalau mental mungkin 99% aku udah siap. Tentu saja pernikahan Alia dengan Torik ini bakal terasa haru dan juga bahagia. Pernikahan ini bakal menguras emosi Alia lantaran tak ada sosok ayah yang melepas di pernikahannya dengan pria pilihannya. Tapi keluarga yakin jika almarhum Aji ikut bahagia. Aku sih ya jalanin pernikahan ini, proses ini ya santai aja, jangan kebanyakan stres ya. Just be happy together, saling mengerti. Itu aja sih. Apa aja ya kan dari keluarga kita, semoga dia bisa jagain kita juga ya kan, dari atas ya kan. Nah, itu aja sih. Yang hal kecil yang itu buat aku sih penting banget. Tidak ada ya, nggak ada. Makanya kita jalanin santai aja. Kalau ada sesuatu, Alia selalu bisa nelfon Om Muji. Ya. Untuk pernikahan itu semoga lancar ya. Dan semua jangan stres, itu yang paling penting. Santai aja perjalanannya dan happy together, itu aja sih. Di tengah kabar bahagia Alia dan Torik yang bakal selangkah lagi menuju halal, sengkarut permasalahan hukum antara Fuji dan mantan manajernya akhirnya sudah menemui titik terang. Mantan manajer Fuji itu akhirnya ditangkap pihak berwajib lantaran diduga melakukan tindak pidana penggelapan dana milik Fuji senilai miliaran rupiah. Setelah sebelumnya sempat diperiksa, hingga akhirnya status dinaikkan menjadi tersangka. Terkait kasus penggelapan, yang mana yang bersangkutan adalah ex-manajer dari saudari Fuji dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah ini dengan total besaran yang dia gelapkan lebih kurang 1,3 M. Bersangkutan tidak kita lakukan penangkapan, tetapi yang bersangkutan kita lakukan pemanggilan terhadap tersangka pada hari Jumat, dan statusnya pada saat setelah kita lakukan pemeriksaan, esoknya langsung kita lakukan penahanan. Dimana tadi masih sudah akan bukti langsung pada pihak polisinya. Kita sambil menunggu proses berikutnya. Kalau misalnya memang ada perkembangan, nanti mungkin kami akan dipanggil kembali untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Dan tadi pasal yang kita gunakan adalah pasal. Penangkapan mantan manajer Fuji itu tentu saja membuat tenang Fuji. Apalagi Fuji hingga saat ini sudah menutup pintu maaf untuk mantan manajernya lantaran sejak masalah ini bergulir tak ada itikat baik. Bukannya meminta maaf atau mengembalikan uang miliaran rupiah yang diduga digelapkan, justru mantan manajernya itu memutarbalikkan fakta. Hal itulah yang membuat geram dan sudah tak lagi membuka pintu islah. Per hari ini pun klien kami tidak mau bermediasi. Kasusnya lanjut sampai ke proses hukum, sampai proses sidang. Karena kan sebelum aku lapor, aku udah nunggu itikat baiknya selama hampir 1 tahun berbulan-bulan nggak ada itikat baik. Jadi pas aku lapor tidak ada itikat baik juga, sampai akhirnya sudah tahap ke penyidikan dia baru minta mediasi. Jadi menurut aku maafnya udah telat, itikat baiknya udah telat. Ya uang dari kerjaan yang pernah dikerjakan. Itu mah pekerjaan yang pernah aku kerjakan yang ketahuan.
saat itu pun enggak. Aku akhirnya menemukan banyak bukti-bukti baru, ternyata kontrak-kontrak baru yang bahkan aku nggak tahu ada kontrak itu juga. Jadi kayak banyak juga yang masuk ke aku tuh kosong gitu, nol rupiah. Ada yang sempat viral juga dengan orang yang sama ya. Dia itu ya nggak tahu ketipu atau gimana, tapi uang pekerjaan dia itu tidak nyampe, tidak dibayarkan. Terus akhirnya kebetulan dia teman aku juga, aku tanya, ternyata orang yang sama. Terus akhirnya teman aku ini juga cerita kalau temennya juga sempat, temen influencernya yang lain juga sempat kena juga, mengalami hal yang sama, beda brand aja sebenarnya, permainan itu aja. Jadi aku kayaknya aku harus lapor deh, karena kalau misalnya aku diemin terus, kalau misalnya aku ikhlasin, aku sabar terus, bakal banyak memakan korban. Karena aku juga nggak ada jelek-jelekin dia, nggak ada viralin, aku nggak ada upload story, aku bener-bener sabar terus. Ternyata dia malah jelek-jelekin aku, fitnah aku di belakang, malah memakan korban lagi. Jadi aku rasa nggak bisa didiemin gitu terus. Pribadi dia ngakunya punya rekening berapa, tapi ternyata punya rekeningnya banyak, punya rekening rahasia lainnya. Jadi cukup merasa dibohongi terus-menerus ya. Pas aku lihat rekening yang ini, terus tiba-tiba ternyata punya rekening lagi di bank lain lagi. Jadi aku agak waktu itu kena mental ya, agak shock ya, merasa ditipu, dibohongi, dikhianati. Dan ternyata di situ pas aku lihat mutasinya kayak wow, luar biasa banyak. Lantas seperti apa ungkapan Fuji terkait mantan manajernya yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut? Akankah Fuji bakal menemui mantan manajernya tersebut? Atau justru Fuji sudah tak sudi lagi melihat wajah mantan manajernya lantaran sudah kadung sakit hati? Udah gak peduli kah soal uangnya, jujur, karena udah sakit hati banget. Aku udah gak peduli, aku cuma pengen keadilan aja sih. Terlalu banget trauma, apa ya, aku jadi trauma sama orang tuh susah banget percaya ya. Mau soal uang, soal semuanya, karena bukan sekedar uang aja Kak. Aku sama dia tuh deket banget, kita kemana-mana bareng, kadang main bareng, curhat, saling cerita. Jadi tuh karena kasus itu, aku ke manajer aku yang sekarang kadang jadi suka was-was sama ada orang, sama teman baru gitu aku was-was, kayak susah lah percaya sama orang gitu, semakin susah banget deh gitu, sakit hati banget. Tapi selama paling benernya cuman sebulan 2 bulan. Kakak hitung-hitung aja waktu itu dia sama aku tuh manajernya berapa lama. Benernya cuma sebulan 2 bulan awal doang, sisanya udah nggak tahu lah hasil kerjanya gimana. Setelah sekian lama loh kasus penggelapan uang dari mantan manajer Fuji ini ya, Bathara Ageng sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Ya, Fuji memang berharap juga ya kasus yang membelitnya selama berbulan-bulan ini segera naik ke persidangan. Dan semoga bisa segera terselesaikan ya. Lain halnya dengan Fuji, justru nih mantan kekasihnya Thorik Halilintar tengah berbahagia sekali. Thorik yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahannya dengan Alia Mas Said tiba-tiba saja mendapatkan kabar baik nih bahwa Thorik dikabarkan akan melangsungkan ibadah haji tahun 2025 mendatang. Wah, selamat ya Thorik, bahagianya jadi double nih. Alright pemirsa, hari ini bersama saya Evelina Witanama akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya di Gospel. Next, Abang L, anak dari Lesti dan juga Bilar ini makin aktif ya mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah bersama dengan Amina. Seperti apa sih keseruan Abang L? Simak langsung beritanya beserta dengan kabar viral berikut ini.